السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 82 dari surat Al-Maidah. La tajidanna asyaddan nasi adawah lilladzina amanu yahud wal musyrikin. Akan kalian dapati manusia yang paling memusuhi kalian, memusuhi orang beriman adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan akan kalian dapati orang yang paling mendekati orang beriman, ya, dalam bentuk mawaddah, rasa kasih sayang, yaitu lilladzina amanu alladzina qalu nasara, mereka yang mengatakan kami adalah Nasara. Mengapa? Dzalika bi anna minhum qissisi, itu dikarenakan di dalam agama Nasrani itu masih ada kisisi, masih ada ulama. Waruhbanan, yang sama saja juga ulama. Wa annahum la yastakbirun, mereka tidak sombong. Itulah intinya. Sini ada beberapa cerita yang dibawakan oleh Ibn Katsir. Misalnya ada sebuah riwayat dari Tabrani bahwa saat Rasulullah SAW mengirim sahabat ke Habasyah, ke Ethiopia, karena di Mekah sudah tidak lagi memungkinkan untuk bisa beragama dengan sebenarnya. Dan Nabi tahu bahwa di Habasyah itu rajanya Nasoro. Mungkin mereka itu barangkali bisa lumayan memberikan dukungan, sebenarnya perlindungan. Maka Nabi SAW mengirim Ja'far bin Abi Thalib. Nabi SAW itu kalau beliau mengirim suatu utusan, yang utusan itu krusial sekali, penting sekali, yang dikirim itu keluarganya. Jadi Nabi itu bukan milik asal orang. Kalau suatu utusan itu wafat, katakan, itu sangat-sangat penting, yang tidak boleh salah, tidak boleh salah, itu pasti keluarganya. Jadi Nabi kalau mengirim sesuatu yang itu penting, tidak boleh salah, keluarganya. Saya di sini Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far sebagai ketua, kepala dari suatu kelompok yang hijrah ke suatu tempat yang sahabat belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Itu sesuatu yang asing. Kalau orang-orang tokoh-tokoh Quraisy mungkin saja. Tapi kalau sahabat, siapa yang berangkat? Yang berangkat itu bukan orang berfoto, bukan orang-orang besar. Kalau tidak ada mereka yang hebat, ya, bahaya. Jadi dikira adalah Ja'far. Contoh lain, misalnya Nabi SAW waktu beliau mau buka Beni Khaybar, itu Nabi keesokan harinya Nabi cari, soal sudah kepingin
sudah kepingin dipilih. Kata Umar Khattab, tidak pernah saya kepingin dipilih seperti hari itu untuk membuka Baitul Khaybar. Satu kali karena ini satu orang saja, one man show. Kita belum mencari Ali. Ada Rasulullah, Ali semakin sakit, panggil sini, dipanggil, lalu diludahi. Ya Nabi bukan kita ya. Diludahi, lalu sembuh. Lalu beliau berangkat sendiri membuka Baitul Khaybar. Lalu ada pula Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini dari surat ke orang Quraisy bahwa Nabi akan masuk ke Mekah. Wah, ini kalau diketahui orang Quraisy bahaya. Nabi kirim Ali bin Abi Thalib mau berangkat. Nanti di sana ada seorang perempuan yang bawa surat. Sampai di sana Ali bin Abi Thalib ketemu orang perempuan itu tadi. Mana suratnya? Oh, udah ada. Nanti kamu tahu dari ya. Bukan ada suratnya. Jadi saya kalau beliau itu melihat ada suatu lalu pada waktu perang Badar, di mana ada pertemuan antara orang Muslim dan orang kafir. Lalu sebelumnya ada tiga orang dari orang musyrik, tiga orang dari orang Muslim. Lalu tiga orang Ansor maju. Katanya orang Quraisy, kalian siapa? Saya tidak kenal. Kami kesini bukan untuk kalian. Nah, itu ya. Oleh Nabi ditarik tiga orang Ansor, diganti tiga orang. Hamzah, lalu Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Harits. Semua ini keluarga beliau. Jadi kalau sudah barang itu setaraf dengan beliau menggantikan beliau mengurus keluarganya. Jadi suatu perbuatan yang begitu bernilai itu kelihatan kalau itu dikerjakan oleh keluarganya Nabi. Begitu Nabi itu. Bukan lalu kalau ada bagian harta lalu maju, enggak. Kalau barang itu tidak enak, paling tidak enak keluarga beliau. Bukan lalu kalau paling enak keluarganya enggak. Kalau paling tidak enak keluarga beliau. Itu Nabi itu. Itulah. Kirim Ja'far menemui Raja Habasyah, Haile Selassie, Raja Habasyah waktu itu. Saat bertemu dengan beliau dan Ali bin Ja'far mengungkapkan apa yang terjadi, menangislah Raja Habasyah tadi. Ya. Baik, kita cari ceritanya di sini. Ceritanya saat mereka itu, siapa mereka itu? Di sini dikatakan Ja'far bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Utsman bin Maz'un bersama beberapa orang. Waktu itu orang Quraisy ngirim Amr bin As. Amr bin As itu dianggap sebagai orang yang paling pintar ngomong. Amr bin As ini nanti pada waktu perang Badar kata Rasulullah, kalau kalian ketemu Amr bin As jangan dibunuh. Nabi itu begitu ya, bukan jihad. Tidak. Nabi itu bisa lihat potensinya orang. Bukan karena orang ini beriman lalu disimewakan, kemudian orang kafir yang pintar dibuang, tidak. Nabi berkata kalau ketemu Amr bin As jangan dibunuh. Musyrik kan? Orang musyrik. Pada waktu Amr bin As masuk Islam, dipakai oleh Nabi karena pintar orangnya pintar. Jadi Nabi itu, Nabi itu pintar. Nabi itu seorang antropolog, psikolog. Seorang negarawan. Ini segala Nabi itu bijak, itu orang pintar. Kalau orang ini perang ya, kalian ketemu dia di perang jangan dibunuh. Waktu dia masuk Islam nanti zamannya Sahabat, zamannya Rasul jadi gubernur dari Mesir. Dia jadi gubernur. Kenapa? Karena orang pintar. Penting. Penting nanti menjadi hal tokoh penting dalam dinasti Bani Umayyah. Yaitu Amr bin As. Amr bin As dikirim oleh orang kafir untuk berhadapan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Itu memang setara. Di sini Bani Hashim, di sini Bani Umayyah. Bani Hashim, Bani Umayyah. Setara. Jadi satu level. Kalau orang Quraisy ngerti ini Bani Hashim, kalau ketemu yang lainnya belum tentu yang lainnya itu bisa setara. Cari yang hebat, Bani Umayyah, setara.
gitu ya. Baik. Lalu kata mereka kepada Najasyi, bukan Najasyi, Najasyi, Raja Habasyah, wahai raja, sesungguhnya dari mereka ini muncul seseorang yang menghina-hina, gitu ya, menjadikan bodoh ya orang Quraisy. Orang Quraisy dibodohi oleh mereka ini, di mana dia menganggap sebagai seorang nabi, gitu ya. Dan sekarang ini, orang itu tadi ngirim kelompok pasukan, bukan pasukan, sekelompok orang untuk merusak kamu sekarang. Sudah berbuat begitu di Mekah, sekarang sudah berangkat negara mau merusak. Ya. Kami ya memberitahu ya. Baik. Mereka ini sekarang sudah mau datang, sebentar lagi kami kasih tahu. Jadi sebelum kaum muslimin sampai ke ketemu Najasyi, apabila sudah sampai begitu, beritahu. Nanti sebentar lagi akan datang orang utusan dari orang yang mengaku nabi, yang menghina-hina kami dan sebagainya, menjadikan kami ini bodoh. Baik. Lalu datang ketemu Najasyi. Najasyi memerintahkan mereka untuk masuk. Lalu lihat, lalu mereka berkata, Ista'adzin li awliyaillah. Ista'adzin li awliyaillah. Berikan izin untuk wali-walinya Allah Ta'ala. Bukan Isa, bukan. Wali-walinya Allah Ta'ala. Bukan Isa bin Maryam, tidak. Bukan Isa bin Allah, bukan Isa, awliya Allah. Katanya Najasyi, ketika famarhaban bi awliyaillah. Selamat datang wahai wali-walinya Allah Ta'ala. Lalu Najasyi berkata, kalian kok tidak mau memberikan tahiyah, sambutan seperti untuk kami, seperti sambutannya kita? Apa kata mereka? Inna hayyainaka bi tahiyyati ahli jannah wa tahiyyatil malaikah. Kami ini memberikan sambutan dengan tahiyah, sambutannya penghuni surga, sambutannya para malaikat. Menurut kalian, katanya Najasyi tadi, pendapat kalian bagaimana mengenai Isa dan ibunya? Ya, dia adalah Abdullah wa Rasul, hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa kalimatun minallahi wa rahmatuhu, kalimat Allah Ta'ala dan ruhnya dari Allah Ta'ala. Alqaha ila Maryam, diletakkan pada Maryam, ditiupkan roh tadi pada Maryam. Wa yaqulu fi Maryam inha azra at-tayyibah al-batul, bahwa Maryam itu orang yang baik. Lalu apa kata Raja Najasyi tadi? Dia mengambil kayu, lalu dia berkata, ma zada Isa ala ma qala sahibu hadha al-'ud. Tidak menambah apa yang diucapkan oleh teman kalian itu, kayu ini ya sudah sama, ya sudah, ini sudah betul artinya sudah betul, tidak melampaui batas. Memang dia Nabi Isa, ya Nabi Isa itu manusia dan Allah Ta'ala. Ibunya Maryam. Dari mana dia besarnya Maryam? Ruh yang Allah Ta'ala tiupkan pada Maryam. Jadi seorang kejadian Nabi Isa. Oh betul, sudah ada tambahan. Fakariha al-musyrikun, wah tak senang orang musyrik. Ya, berubah wajahnya. Lalu apa kata Najasyi? Coba kalian bisa membacakan apa yang diwahyukan kepada kalian. Lalu mereka membacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana zalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastaqbilun. Itu dikarenakan saat Ja'far bin Thalib membacakan ayat, mereka menangis. Lalu turunlah firman Allah Ta'ala, zalika bi anna minhum qissisin. Itu karena di antara mereka ada ulama, wa ruhban, dan sama juga ulama.
ada yang mengatakan khutbah, ya, khutbah yang bisa khutbah. Wa annahu la yastaghfirun, mereka tidak sombong. Wa idza sami'u ma unzila rasul, kalau mereka itu mendengar apa yang diturunkan dari kepada Rasul, tara aynu tafidru dami ma'ruf bil haq, akan kamu lihat air mata mereka itu mengalir dikarenakan mereka mengetahui kebenaran. Jadi kalau saya balik, nerangkan Al-Quran itu dibalik saja. Mereka itu mengetahui kebenaran karena tidak sombong. Karena tidak sombong, mereka bisa menerima kebenaran. Akhirnya mereka jadi ulama. Nah, begitu cara jelaskan Al-Quran. Begitu ya. Cara jelaskan Al-Quran itu dibalik saja. Mereka itu karena mereka itu tahu tidak sombong, tahu kebenaran. Karena tahu bisa mengetahui kebenaran. Karena bisa menerima kebenaran, apa yang terjadi? Mereka jadi ulama. Jadi kalau orang itu sombong, menolak kebenaran, tidak bisa jadi ulama. Nah, tidak bisa. Orang itu harus mau menerima kebenaran dari siapapun. Dan kebenaran itu diterima apabila kita misalnya, bagaimana ya, supaya kita itu istighfar. Saya adalah orang yang banyak dosanya, istighfar kita. Saya adalah orang yang pahalanya kurang, banyak zikir, banyak beribadah. Saya adalah orang yang bodoh, belajar. Nah, kalau saya itu orang yang sudah paling, tidak belajar, tidak tambah ilmunya. Saya orang yang banyak dosanya, istighfar. Saya pahalanya banyak, saya berbuat baik. Saya tanya, Anda kok setiap hari ke toko? Kan uangnya sudah banyak. Begitu ya, misalnya kita itu ketemu ada orang, Anda kok ke toko kenapa? Uangnya kan sudah banyak. Terus saya mau mengerjakan apa? Begitu ya. Nah, saya di rumah mengerjakan apa? Begitu juga kita. Anda kan sudah banyak pahalanya misalnya. Anda kok berbuat baik? Terus saya tidak berbuat apa-apa. Saya berbuat baik itu karena saya senang berbuat baik. Saya dijadikan oleh Allah Taala senang berbuat baik. Itu suatu kenikmatan yang patut kita syukuri. Gitu ya? Itu suatu kenikmatan yang patut kita syukuri. Dan sebaliknya ada bencana, musibah. Kalau kita itu tidak tahu apa yang perlu kita ketahui, itu bencana. Kalau ada orang tidak tahu apa yang perlu diketahui, itu bencana buat dia. Bencana itu bukan sakit, masuk rumah sakit, hilang keluarga, bukan itu. Bencana itu ya pribadi, person. Gitu ya. Kalau ada keluarga mati, dia mati. Nah, kita sakit sekarang, badan kita sakit. Bukan bencana. Bencana itu kalau kita tidak tahu apa yang mesti kita ketahui. Loh, kenapa? Kalau begitu, berarti kita tidak tahu apa yang baik buat kita. Oh begitu, iya. Kita tidak tahu apa yang baik buat kita. Kalau begitu bagaimana? Berarti kita tidak ada peningkatan. Itu ya, kita tidak ada peningkatan. Ya sudah begitu saja. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang membuat dia menjadi lebih berkualitas. Ya sudah itu saja, tidak tambah. Tapi lihat di sini mereka menangis. Kenapa menangis mereka? Karena mereka tahu ini akan menambah kedudukan kita di mata Allah Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, itu berarti kedudukan saya di mata Allah Ta'ala akan ditingkatkan oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu loh. Sama dengan orang sekolah misalnya. Kamu udah kuliah, ada uangnya gratis. S1 selesai, udah sekolah S2, gratis S2. Nangis orang. Ini bukan S1, 2 atau S2, tidak. Ini kedudukan. Semakin orang itu memahami firman Allah Ta'ala, semakin tinggi derajatnya dalam pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia semakin mengenal Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau seseorang itu mengenal Allah Ta'ala, semakin mengenal Allah Ta'ala, semakin dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi bagaimana? Semakin seseorang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, dia semakin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya.
dirahmati itu artinya kita diberi rezeki Subhanahu wa taala apa? Amal soleh. Lihat ulama, lihat para ulama. Diberi rezeki Subhanahu wa taala, mereka bisa menyumbangkan ilmunya kepada kita. Coba misalnya As-Suyuti misalnya, tidak perlu tafsir bagaimana? Nah, ada seorang bernama Jalaluddin siapa gitu ya, nulis tafsir sampai Al-Kahfi berhenti selesai, meninggal dia. Nah, itu 200 tahun kemudian datang Jalaluddin As-Suyuti, dilanjutkan menjadi tafsir Jalalain. Nah, begitu. Untuk siapa? Setiap orang yang mau belajar tafsir baca Jalalain dulu. Setiap orang mau belajar tafsir belajar Jalalain dulu. Lalu ada hasyiahnya, hasyiah as-Sawi. Gitu ya. Penjelasan untuk tafsir Jalalain. Orang baru masuk pondok belajar tafsir bukan Ibnu Katsir. Kalimatnya panjang repot. Lebih baik baca Jalalain. Setiap ayat ada satu kata saja sudah cukup. Mana yang penting di satu kata saja sudah cukup lah. Itu sampai sekarang orang baca Jalalain. Itu tidak gampang ya. Itu tidak gampang. Di dalam musabaqah tilawatil Quran internasional yang ada di Mekah bulan lalu, itu kalau orang yang ngerti bahasa Arab, hafid yang ngerti bahasa Arab, bukan hanya Al-Quran saja, masih ada pertanyaan. Kalimat ini maksudnya apa? Kalimat ini maksudnya apa? Bayangkan. Bukan hanya kalau yang dari luar Arab saya katakan atau apa ya sudah hafal saja. Tapi kalau orangnya bisa bahasa Arab, bertanya, pasti ada pertanyaan tambahan. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Artinya dia selain hafal Al-Quran, hafal maknanya. Tuh, itu tidak gampang ya. Tidak hanya hafal Al-Quran dia, hafal maknanya. Tuh, begitu. Beberapa lagi. Nah, jadi dia mesti baca Jalalain. Oh ini begini terus hafal dia. Oh Jalalain. Gitu. Ya, penting orang itu memahami kitab Allah. Untuk apa? Agar mengenal Allah Ta'ala. Dengan dia mengenal Allah Ta'ala, dia semakin mengharap rahmat Allah Ta'ala. Berarti dia semakin dirahmat Allah Ta'ala. Berarti dia Subhanahu wa Ta'ala diberi amal yang membuat dia derajatnya naik di surga. Bukan hanya lepas dari neraka saja, derajatnya naik di surga. Karena dia semakin mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmunya kan di sini. Menangis itu penting loh ya. Menangis itu tidak harus setiap hari. Nah, orang satu dari 7 golongan orang yang dilindungi di hari kiamat adalah orang yang dia itu mengingat dosa-dosanya, lalu dia meneteskan air mata. Lalu dia meneteskan air mata. Itulah yang terjadi. Utsman bin Affan kalau dari kuburan menangis dia. Ini orang yang sedekahnya ini ya, sedekah terus menangis dia. Dia berkata, hadis Rasulullah SAW, kuburan ini ya, adalah tempat yang merupakan penentu selanjutnya. Kalau di sini baik, selanjutnya lebih baik. Di sini jelek, selanjutnya lebih jelek. Nah, jadi dia lihat kuburan itu sudah menangis. Begitu. Orang menguburkan itu bukan lalu ini ketika orang ramai, kita saya bingung. Berarti komandannya banyak. Atau jenazah, gitu ya. Coba jenazahnya bisa ngomong, gitu ya. Yang di dalam langsung ke atas, gitu ya. Ada apa? Yang harusnya jenazah itu tempat saat orang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya di situ sekarang bagaimana? Saya disuruh bagaimana? Sudah kuntuna itu mana sudah kubur. Al-an fazuru bainaha tudakir maut. Nah, dulu saya marah kalian dari satu kubur karena ada kesyirikan. Sekarang fazuruha. Kalian ziarah karena itu bisa kita pada kematian. Nah, itu ilmu namanya. Ilmu itu takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Bisa dikatakan kesisi itu. Allah Ta'ala tidak mengatakan itu dikarenakan mereka ada yang beriman tidak, ada yang bertakwa tidak. Sisi nuruhban. Nah, artinya yang bisa menangis itu orang yang berilmu. Hasil dari ilmunya
tetesan air matanya, nah, itu ditimbang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditimbang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bukan barang yang main-main itu. Nah, begitu ya. Tidak bisa orang yang tidak kenal Allah Ta'ala lalu takut, tidak bisa. Tidak bisa orang yang tidak tahu lalu menangis, tidak bisa. Kenal, takut, menangis loh. Kenal dulu, tahu dulu, punya ilmu dulu, baru takut. Takut, menangis lah. Penting kita untuk memahami kita benar. Kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bahwa ya ada pula di sini cerita yang lainnya yang dari Najran, ya, juga ya, datang ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada pula yang dari Habasyah juga ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Yasin sampai selesai. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Yasin sampai selesai. Mereka menangis. Itu perhatikan di sini. Juga ada perhatikan di sini. Oh, jangan, kenapa kok menangis? Karena ngerti maknanya lah. Jadi orang kalau misalnya ada acara baca Yasin, baik, Anda ngerti tidak maknanya? Ngerti tidak maknanya? Nah, jangan kita membaca Yasin ngerti maknanya lah. Itu suatu penghinaan artinya. Suatu penghinaan itu. Suatu penghinaan terhadap Al-Quran. Kalau kita baca dan kita tidak ngerti isinya, itu suatu penghinaan. Begitu ya. So, artinya saya membaca saja dan saya tidak perlu mengerti isinya karena saya tidak mau jalan isi Al-Quran itu. Kalau orang itu dia memang mau jalan Al-Quran, ngerti isinya, ngerti isinya. Begitu. Karena dia tidak mau jalan Al-Quran, dia tidak mau mengerti isinya. Loh, cari masalah ini. Cari masalah namanya. Jadi cari masalah. Sengaja tidak mau mengerti isinya. Tidak boleh. Harus membaca Al-Quran mengerti isinya. Itu memberikan rasa khusyuk, takut pada seorang imam yang nantinya dirasakan oleh yang di belakangnya. Kalau yang di belakang juga ngerti. Jadi ada manfaatnya. Kalau tidak terjadi ya, baca Al-Quran itu hanya berjalan saja, tidak menempel. Makanya Allah mengatakan warasikhuna fil ilmi. Orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, yang ilmu itu meresap dalam dadanya. Meresap dalam dadanya. Sebagaimana meresapnya itu seperti kalau makannya diresap oleh tubuhnya, berguna. Kalau makan diresap oleh tubuhnya, berguna. Begitu ya. Lalu kemudian dia diberi pakaian namanya takwa, walibasut takwa. Sudah dikasih makanan yang berguna untuk tubuhnya karena dia kuat, dikasih pakaian yang takwa, walibasut takwa, pelindung. Di dalam tubuhnya dia kuat, lalu tubuhnya ditutupi dengan pakaian. Bayangkan, sudah dalam tubuhnya dia ada kekuatan, dilindungi oleh pakaian. Bayangkan, itu orang beriman. Tamennya itu takwa. Tamennya takwa dari luar. Di dalam isinya ilmu. Ar-Rasulullah bil ilmi, meresap dalam tubuhnya. Meresap, menimbulkan kekuatan. Menimbulkan rasa kebutuhan Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak begitu, tidak meresap ilmunya, apa yang terjadi? Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, itu semua terjadi. Obatnya bagaimana? Obatnya adalah yang banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilmu itu masih di kepala. Ilmu itu di kepala. Begitu ya. Kita tidak bisa sekedar menambah ilmu di kepala saja. Harus hati dibersihkan. Harus hati dibersihkan. Mau nggak dokter misalnya mengobati kita misalnya kalau gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, dokter wah nggak bisa. Yang saya kasih obat ada gunanya. Gitu ya, gulanya sekitar 600 gulanya, ada gunanya. Gitu ya, ada gunanya. Diturunkan dulu gulanya pada tingkat sekian, baru bisa obat ada gunanya. Kalau seperti ini tidak ada gunanya. Begitu ya.
Kalau hati kita itu masih terisi kotoran, nah, ilmunya mau kemana ilmu? Nah, tidak bisa menempel ilmunya. Diingatan ya, tapi dalam hati tidak. Begitu ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Kalau istighfar ada keinginan berbuat baik. Begitu ya. Banyak orang tahu kebaikan, tetapi keinginan berbuat baik itu hal yang berbeda. Begitu ya. Tidak sama. Yang dimaksud tahu dalam agama itu bukan tahu teori. Tahu itu tindakan, bukan teori tahu itu. Saya tahu itu bukan teori. Saya bertindak itu tahu namanya. Gitu ya. Yang disebut tahu itu bukan teori, tahu tindakan. Tahu itu tindakan. Ke masjid, sholat, baca Al-Quran, itu tahu namanya. Zikir, istighfar, bangun malam, gitu ya. Jihad, sedekah, itu tahu namanya. Nah, kalau sekedar tahu-tahu saja, tapi tidak ada tindakan, oh bukan tahu namanya, jahil namanya. Itu jahil namanya. Saya tahu bahwa ini untuk menyalakan lampu tidak saya kerjakan. Ini kalau dinyalakan lampunya, kok gelap? Nah, iya. Anda tidak tahu tempat menyalakan lampu, tahu loh, boleh dinyalakan. Nah, kalau tidak pakai lampu, kemudian makhluk lain nanti, tidak bisa dinyalakan lampunya kelihatan, gitu. Begitu ya. Tahu itu tindakan. Tahu itu tindakan. Banyak orang yang tahu tetapi tidak bertindak. Apa yang terjadi? Yang terjadi hidupnya tidak menghasilkan amal soleh. Hidupnya tidak menghasilkan amal soleh. Sehingga nanti tahunya bukan sekarang. Sebenarnya sekarang bisa tahu, tapi repot karena yang menjadi ukuran itu materi. Repot. Kita hidup di tengah-tengah manusia, yang semua yang materi menjadi ukuran, dan kita terbawa. Oleh karenanya hendaknya kita dalam hidup yang sering berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa. Kita berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa agar auranya, gelombangnya itu sampai ke hati kita. Jangan kita menjadi orang yang lupa, karena kumpul dengan orang yang lupa. Baik, di sini ada sebuah logika. Ayat 84 Al-Maidah. Ada pertanyaan di sini. Wa ma lana, kalau saya baca dulu ayat 23. Yaqul Rabbana amanna faqtulna ma'asyahidin. Ya Allah, yang beriman dan masukkan kami ke dalam orang yang bersaksi. Bayangkan, bersaksi, bernilai berarti. Saya bersaksi bahwa agama ini benar. Gitu ya, saksi. Saya bersaksi bahwa agama ini benar. Itu penting ya. Itu yang penting sebagai bentuk persaksian itu sangat-sangat bernilai. Baik. Ayat 24. Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'alna al-haq. Kenapa kita kok tidak beriman pada Allah Ta'ala dan beriman kepada apa yang datang berulang dari Al-Quran? Kenapa kok kita tidak beriman pada Allah Ta'ala? Kenapa kok kita tidak beriman pada Al-Quran? Padahalnya di sini. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qawmis shalihin. Padahal kita itu kepingin Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam kelompok orang soleh. Begitu ya, penting itu. Penting ada pomak, keinginan yang besar untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang soleh. Nabi Yusuf berkata, tawaffani musliman wa alhaqni bis sholihin. Nabi Yusuf berkata, berani tidak kita itu minta mati? Nabi Yusuf minta mati, tidak apa-apa dia. Kenapa sudah banyak amalannya? Tawaffani musliman wa alhaqni bis sholihin. Matikan saya sebagai muslim ya Allah dan kumpulkan saya sebagai orang soleh. Begitu ya. Permintaan itu bukan sudah permintaan. Sebelumnya sudah ada reputasi. Nah, kalau tidak ada yang dikerjakan, begitu ya. Nonton bola ya lain lagi. Begitu ya. Nonton tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa.
Begitu ya, itu betul. Gimana? Kita perlu kita syukur. Alhamdulillah. Begitu ya, saya tidak menjadi orang, begitu ya, orang yang mati dalam keadaan bukan membela Allah Taala, ya. Lain kalau misalnya ini ada orang ngantarkan anaknya ke pondok mati loh ya. Tapi kalau mati karena bola ya, malaikatnya diketak lah. Ya, anda ini di mana kau? Begitu ya, ada di bola. Coba ada ke masjid baca Al-Quran dan begini. Begitu ya, mana yang lebih penting? Nah, ini atau ini lah, sudah itu saja. Lihat di sini. Gitu ya, keinginan untuk masuk surga itu diutamakan. Nah, jadi selanjutnya ikut perbuatan itu. Gitu ya, pertama itu kepingin masuk surga, nanti yang selanjutnya mengikuti. Nah, kalau pertama sudah dunia, tidak bisa, harus selanjutnya akhirat tidak bisa. Urutannya terbalik. Urutan pertama itu kepingin masuk surga, nanti yang lain mengikuti. Masa kepingin masuk surga, lalu kita di rumah tidak bisa, bukan kelasnya. Ada orang yang kepingin masuk surga, belajar agama, lalu begini-begini ada. Kita tidak perlu, gitu ya. Ada orang yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk agama saja, ada. Begitu ya, itu tidak saya bicarakan. Begitu ya, tidak saya bicarakan. Nanti kalau saya bicara di depannya mereka yang begitu, ya saya bicara begitu. Nah, di depannya orang yang tidak cari dunia, ya saya bicara begitu. Begitu ya, saya bicara begitu. Nah, di depannya orang sekolah, ya saya bicara begitu. Kan tidak begitu, forumnya berbeda. Begitu ya. Apa lalu saya mencari surga, udah cari uang tuh, tetap dong. Begitu ya, sahabat itu yang hafal Quran pagi bertani berkebun mereka. Sahabat yang hafal Quran berkebun, hafal Quran mereka lah, hafal. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ada orang hafal Quran lalu dia mengetahui yang lainnya, tidak mungkin, rusak hafalannya. Karena dia berusaha untuk tidak merusak hafalannya, dia tidak mau yang lain dibuang. Alias tidak tahu apa-apa dia. Supaya bersih hafalannya. Nah, kalau dia tahu ini, nanti akhirnya rusak, terkontaminasi. Gitu ya, terkontaminasi. Nah, itu coba misalnya Nabi itu ditanya, kamu tahu ini Nabi misalnya, sekedar tanya saja yang kalau udah dibantu Allah tidak tahu dia. Kenapa? Nabi tahu segala. Misalnya Nabi tertanya, dan Allah tidak mau membantu beliau. Dia bilang, saya tidak tahu. Tidak ada penting. Kenapa? Mau tahu segala kenapa? Bukan ya? Yang penting hafal Quran dalam dada beliau, sehingga beliau hafal Quran. Begitu. Bersih hatinya isinya Quran. Begitu ya? Bagaimana kita bayangkan bagaimana orang yang hatinya itu bersih, begitu ya? Karena hanya terisi oleh kitabullah. Selanjutnya. Fa'asabahumullah bima qalu. Allah jawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab. Fa'asabahumullah bima qalu. Allah taala langsung Allah Subhanahu wa taala membalas dengan surga. Fa'azzahu biqab jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Langsung orang membalas, dijawab Subhanahu wa taala. Begitu ya? Allah Taala mengatakan saya balas itu artinya mereka diberi rezeki untuk menuju ke sana. Gitu. Dibalas dengan surga itu untuk menuju ke sana, artinya dikasih pahala, dikasih amal perbuatan, diilhami perbuatan agar mereka bisa menuju ke surga. Allah mengatakan fa'azabahum, membalas mereka dengan surga, artinya mereka diberi amal yang menuju ke sana. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menjadi mulia karena diberi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, dia mulianya karena kita yang muliakan. Orang kafir itu mulia karena kita memuliakan dia. Kenapa? Karena kita tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berkata mulia. Wah. Begitu ya. Di mata kita, di mata Allah Taala tidak mulia. Begitu ya. Allah Taala tidak akan tanya berapa bulan sudah tercetak. Begitu ya. Ada besar, ada pertanyaan begitu ya. Allah Taala tidak tanya anaknya berapa, rumahnya di mana. Begitu ya. Tidak ditanya, yang ditanya uang. Begitu ya. Dari mana
buat apa? Lalu ditanya. Umur dipakai apa? Kesehatan untuk apa? Lalu lagi ilmu. Ilmu untuk apa? Ditanya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, gitu ya. Baik. Wa dzalika jazaa'ul muhsin, itu balasan berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Nah, gitu ya. Surga pasti Allah Ta'ala kaitkan dengan muhsin, bukan mukmin, bukan muslim, muhsin. Artinya orang yang mau masuk surga itu amalannya banyak. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah, kata Nabi SAW. Barang orang itu mahal, gitu ya. Tahu apa kata Allah? Surga jannah. Udah murah, nggak bisa santai-santai begini, gitu ya, lalu surga nggak bisa, gitu ya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang yang kafir dan dustakan ayat kami, mereka itu ashabul jahim. Mereka itu penghuni neraka. Mau nggak kita jadi penghuni neraka? Tidak mau. Tidak mau, tapi harus baca Al-Quran. Harus banyak ibadah. Kalau nggak bisa ditipu. Kalau bisa ditipu. Keinginan kita untuk berbuat, untuk mencari keridhaan Allah itu dibuktikan dengan amal soleh kita. Dengan cara banyak mengingat Allah Taala, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran. Temannya tidak ada. Tidak ada temannya. Orang belajar itu tidak ada temannya. Beramal soleh pun tidak ada temannya. Kalau akad nikah banyak temannya. Kalau dia bolak banyak temannya. Kalau mau beramal soleh, zikir, baca Al-Quran, itu tidak ada temannya. Temannya tidak ada. Kenapa? Di surga pun tidak ada, dia sepi. Surga itu sepi. Tapi isinya nikmat, bidadari. Kita bisa bidadari di sana, bukan di sini. Kita di sana sama bidadari. Dulu di dunia dia sendirian, di surga juga sedang ada bidadari loh. Daripada di neraka lah. Neraka itu ramai dan selang, dan apa? Isinya azab. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.